Pemirsa, hari ini atau saat ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 1 Lubuk Keliat guna melihat situasi, kondisi dan keberadaan sekolah ini, mulai dari fasilitas, proses belajar mengajar, dan prestasi yang mereka dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. Kita akan menyaksikan senam tarian siswa siswi SMP Negeri 1 Lubuk Keliat. Kita saksikan sekali lagi, tepuk tangan. Luar biasa. Mari kita saksikan atraksi SMP Negeri 1 Lubuk Keliat. Ya. Oke, silakan. आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do कितने लल्लू what to do कोई मुझे पूछे how are you कोई मुझे बोले how do you do कभी कोई मुझसे 2 menit tadi kan ada आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू मैं पूछूं how are you मैं बोलूं how do you do अभी यही मैं कहता हूँ oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you lagunya Oh My Darling I Love You. what to do Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya HM Saripudin Basi Esikom Imikom. Hari ini atau saat ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 1 Lubuk Keliat guna melihat keberadaan sekolah ini, seperti fasilitas, proses belajar mengajar, dan prestasi yang mereka dulang selama ini. Assalamualaikum Pak Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong Bapak ceritakan profil sekolah ini seperti apa, dan perkenalkan ibu-ibu yang ikut berpodcast ria pada hari ini, supaya kita bisa mengetahui bagaimana fasilitas, proses belajar mengajar, dan keberadaan sekolah ini ke depan. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marion MPD, Kepala SMP 1 Lubuk Keliat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada Pak HM Sabar yang telah berkenan hadir, dan pada kesempatan ini juga sebelum kami mulai kami ingin memperkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama wakil kurikulum itu Ibu Irma, kemudian wakil kesiswaan Ibu Parisa, wakil sarana prasarana Ibu Metri, mereka guru bahasa Indonesia, kemudian guru matematika Ibu Ita Marilin, Ibu Irma sebagai guru IPS Pak, Ibu Ayu sebagai guru BK, dan yang paling ujung itu Ibu Suhati guru PAI. Guru PAI ya. Ini saya dibantu oleh 3 orang wakil yang membantu kegiatan kesarana prasarana, kurikulum dan kesiswaan. Sekolah ini didirikan kurang lebih tahun 2007 Pak. 2007 ya. 2007. 2 tahun setelah pemekaran ya. Iya, 3 tahun setelah pemekaran. Ya, 3 tahun. Iya.
Jadi sepanjang dari 2007 sampai sekarang itu sudah saya yang ketujuh kepala sekolahnya, Pak. Yang ketujuh. Sudah berapa tahun Bapak di sini? Saya baru 3 tahun masuk tahun keempat. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Artinya pertemuan kita pertama dulu belum sampai, baru 2 tahunan ya? Baru setahun malah. Baru setahun ya? Ya, baru setahun. Waktu tahun 2003. Ya, ya. 2023. Pencurian waktu itu ya? Ya. Ya, oke, lanjut. Jadi lingkungan sekolah ini kebetulan dikelilingi oleh kebun karet, kebun sawit, dan jauh dari perkampungan, Pak. Iya, Di kurang lebih 1 kilometer dari perkampungan. Iya. Oleh karena itu keamanannya mengkhawatirkan. Iya, karena belum ada pagar ya? Iya, belum ada pagar. Karena masih ini Ya. Alam bebas ya? Benar, masih alam bebas. Ya, oke. Dan sejak 2023 itu pergantian penjaga sekolah dan penjaga sekolah tinggal di sini. Alhamdulillah lumayan aman. Iya. Jadi pembelajaran bisa berjalan semestinya. Iya. Kemudian Bapak, perlu saya sampaikan bahwa visi sekolah ini adalah mewujudkan sekolah yang literate, pembelajar dan berkarakter. Jadi literate itu artinya, karena kami berpandangan rapor pendidikan kami, Pak, merah di bagian literasi, Pak. Literasi numerasi. Jadi kami ingin meningkatkan bahwa sekolah ini literasi, sekolah literasi. Kemudian sekolah yang berkarakter, mempunyai sopan santun, dan terakhir pembelajaran bagi semua warganya, baik gurunya, siswanya, semuanya pembelajar. Itu visi yang ingin kami capai. Oleh karena itu tadi sudah sampaikan oleh Bu Ita dan guru bahasa, usaha yang kami lakukan yang pertama memperbaiki fondasi dasarnya. Siswa bisa membaca dan bisa berhitung. Itu jadi kami awal tahun itu dicek siapa yang perlu bantuan, maka kami beri bantuan. Artinya face to face. memperbaiki itu artinya belum terlalu baik ya? Iya, belum terlalu baik memang. Anak-anak mungkin yang baru ya? Iya, terutama yang baru itu setiap tahun dari 40 siswa tuh ada 7. Tahun ini ada berapa? Ada 10 ya? Ada 10 orang, Pak. Yang membacanya perlu bantuan. Masih perlu bantuan. Nah, itu belum lagi kayak yang kami cek yang berhitungnya. Nah, jadi kami berusaha untuk mengentaskan itu dengan membuat visi ke depannya sekolah ini adalah sekolah yang literate. Masih ada yang buta huruf? Buta huruf yang 100% nggak ada, Pak. Tapi mereka sudah kenal huruf, hanya saja belum lancar membaca. Itu aja. Menyambung segala macam ya? Iya, benar. Jadi masih katakanlah masih tahap mengeja. Mereka udah kenal. Ada guru bahasa Indonesia dan matematika ya? Bahasa dan matematika. Yang lain. Selanjutnya kami persilakan guru bahasa dan guru matematika ya. Bapak ceritakan dulu berapa PNS, berapa ASN. Sekolah ini ada 7 orang guru P3K, Pak. 6 orang PNS. Kemudian sisanya ada 3 orang guru honor. Kemudian dibantu oleh staf TU ada 3 orang. Kemudian penjaga sekolah. Jadi semuanya total 20 orang. Jadi jumlah siswa saat ini 105 ya. Udah nambah satu lagi 106 ya. 106. Karena ada yang tidak jadi masuk pesantren, balik ke sini lagi, Pak, jadi nambah. Jumlah ini berkurang atau bertambah dibanding tahun lalu? Bertambah, Pak. Bertambah kurang lebih 9 orang. Tahun lalu 97. Sekarang 106. Itu Pak. Masalah fasilitas belajar mengajar yang secara umum Bapak ketahui, nanti kita secara detail ada mungkin di bagiannya seperti apa? Iya. Sekolah kita memiliki 2 laboratorium, Pak. Laboratorium IPA seperti yang di belakang kita ini. Dan laboratorium komputer. Cuman yang perlu kami labor komputer ini, Pak. Sementara kami belum berani meletakkan komputernya di sini, Pak. Ini sementara kami simpan karena demi keamanan. Artinya labor itu belum berfungsi ya, walaupun masih kami fungsikan, hanya saja pada saat dibutuhkan kami bawa komputernya jadi ke kelas. Jadi saat ada dibutuhkan itu komputer dibawa. Ya, dipakai gitu. Setelah itu disimpan di mana? Disimpannya? Disimpan di salah satu rumah guru yang tinggal dekat sini. Ya. Tapi ada artinya komputernya. Ya, ada. Kebutuhannya berapa, yang tersedia berapa? Yang tersedia ada berapa, Bu Parisa? Ada 30 komputer. Kebutuhannya
semua Kebutuhannya seharusnya harus berapa? berapa? Harus 44 Pak. 44 pemirsa, Sapras Kabupaten Ogan Ilir sudah tahu kebutuhan 44 ada 30 komputer. Tapi karena keamanan di sini sudah pernah kecurian dan saya juga dulu diundang untuk memberikan untuk mengkonfirmasi itu. Sekarang seperti terlihat sekolah ini masih seperti halaman terbuka. Maka dengan itu mungkin nanti Bapak akan bicarakan masalah pagar ya? Ya, Coba bicarakan. masalah pagar ini sudah setiap tahun itu kami berusaha untuk Mengajukan ya? bagaimana caranya supaya ada, baik itu mengajukan proposal ke pihak dinas pendidikan, pemerintah, ke bupati, dan termasuk ke pihak swasta Pak. Ya. Nah, hanya saja sampai sekarang belum ada berhasil. Ya. Jadi kami berusaha untuk melalui guru prakarya. Ya. Kebetulan ada materi tentang pembuatan conblok. Ya, ya. Jadi kami berusaha untuk membuat conblok untuk jadi sebagai pondasi pagar. Fondasi pagar. Nanti ya kalau sudah ada pondasinya, mudah-mudahan ada investor yang mau membantu. Pak. Luar biasa. Iya. Inovasi sekolah ini. Gagasan alternatif. Karena mungkin keterbatasan dari Pemda Ogan Ilir juga, karena ada hal-hal yang urgent yang perlu dibangun. Sekarang efisiensi anggaran. Ya. Mungkin itu ya solusinya. Iya, solusi seperti itu. Bataku. Jadi Tapi kepada pengusaha-pengusaha yang di Kabupaten Ogan Ilir, kalau mau membantu pagar, silakan entah langsung maupun mungkin bahan Pak ya. iya, Ya. bahan ya. Mungkin nanti peran komite akan menghadap pengusaha-pengusaha itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Ya. Sudah kita sampaikan. Selanjutnya karena pagar, jadi kami berusaha untuk membuat fondasi pagar. Ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya berlebih, kami bisa buat keliling mungkin ya. Ya. Tapi sebelum itu kami, kenapa masih tertunda? Kami masih memperbaiki gerbang Pak. Gerbang ya. Gerbang dan jalan kan sempit. Ya. Ini banyak mobil nyangkut kalau masuk. Iya. Ya alhamdulillah tahun kemarin 2024 terkabul. Dana-dana yang dikumpulkan dari baik dari ada relawan dari Bapak Ibu guru, ada dari dana dana BOS. Ya. Jadi kami kumpulkan dan alhamdulillah berdirilah gerbang yang seperti yang Bapak lihat seperti ini. Dan jalan lebih lebar. Alumni yang sudah berhasil Sementara ini belum terdeteksi Pak. Ada beberapa yang ngelapor tapi katakanlah belum ada sekolah lain kontribusi ada ya, belum ada alumni yang menjadi dosen, yang menjadi rektor segala macam, ada yang militer, itu diundang semua oleh sekolah yang bersangkutan, itu banyak mendapat bantuan. Iya. Tapi itu pekerjaan komite mungkin ke depan ya. Iya benar ya. Kalau ke orang tua siswa, saya kira kita minta bantuan itu sekarang ini ada keterbatasan ya. Kami cari pengusaha-pengusaha yang peduli, yang ingin berimpak sodako, mungkin seperti itu ya. Iya benar. Termasuk mungkin musola belum ada sini. Musola belum ada. Itu. Musola belum ada. Dua hal yang penting ya. Musola dan ini ya. Iya belum ada. Kelas kayaknya Pemda yang akan menyelesaikan. Iya betul. Terima kasih Pak. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Yang berikutnya sekolah kita itu membentuk komunitas belajar Pak. Komunitas belajar. Ya. Jadi guru-guru belajar. Ya. Itu sementara ini kami rutinkan setiap bulan. Ya. Jadi guru-guru di sana belajar bersama-sama. Di sekolah sini? Iya di sekolah sini. Oh, di sekolah sini. Komunitas kita belajar. Pengajarnya? Ini belajarnya sama-sama. Oh, sama-sama. Kadang-kadang manggil rencananya manggil narasumber dari luar. Ya terkait perubahan kurikulum, cara strategi mengajar, dan kami bahas di komunitas belajar. Nama komunitas belajarnya Spensaluk. Spensaluk singkat dari Satuan Pendidikan Negeri 1 Lubuk Liat. Ini Spensaluk seperti itu. Sudah berapa lama tuh? Dimulai awal tahun 2024. Jadi udah setahun lebih. 1 tahun masuk 2 ini. Iya masuk tahun kedua. Oke lanjut. Jadi alhamdulillah teman-teman mau saling berbagi sharing. Ada yang guru penggerak. Ada guru penggerak. Ada satu orang. Mana? Sedang ngajar ya. Ibu Indrianti. Jadi berbagi sharing. Jadi sama-sama belajar. Apalagi menteri sekarang kan mewajibkan guru harus belajar dan kami sudah mulai. Betul. Oke. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Oke. Terima kasih. Yang di sebelah. Iya. Bahasa Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu Pak Kosola. Iya. Terima kasih Pak Kosola. Ya lanjut.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Metri Mota, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia. Oh, Merangkap Wakil Sarana Prasarana. saya ingin, kalau mapelnya guru apa Ibu? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Saya ingin ke bahasa Indonesia. Di kelas 7, 8, 9 Ibu mengajar? Tidak, Pak. Cuma Tidak. kelas 7 sampai kelas 8. Oh, kelas 7, kelas 8. Ah, Apa yang ditemui di kelas 7? Kelas 8? Kalau kelas 7 yang ditemui ada beberapa siswa itu, Pak, yang mungkin bukannya buta huruf ya, Pak. Ya, bukan buta huruf Bukan buta huruf. Ya. Mereka tuh sudah tahu dengan huruf-huruf ya. Ya, mungkin merangka ya? merangka ya, mengeja Mengeja, ya. seperti itu. Ya. Mengeja pun dia milih-milih, Pak. Kalau yang biasanya yang sulit disambungnya cuma yang berimbuhan. Kalau kata-kata pendek seperti kata dasar itu bisa lancar. Mungkin penggunaan huruf-huruf juga ya? Misalnya, Iya, Pak. ada apa ya? Ada F yang begini. Iya, gitu. ya mungkin sulit membedakan Ya, antara huruf kapital sama yang kecil juga. ya. Itu keliru dia. Dan penempatan mungkin ya? Iya, penempatannya. Ya. Imbuhan itu yang sering-sering digunakan itu asing bagi mereka kan. Oh. Ibaratnya jadi kesulitan mereka. Iya. Kalau mungkin di SD belum pernah Menemukan menemukan itu. Tapi seharusnya itu sudah lanjutan belajar ya? Iya, Pak. Tidak Lanjut. termasuk yang terbata-bata seharusnya ya? Iya, Tapi seharusnya. ternyata masih ada ditemui. Masih. Setiap tahun itu ditemui? Iya, Pak, setiap tahun. Setiap tahun ditemui. Solusinya seperti apa yang ditawarkan? Nah, solusinya kita pertama-tama kita mengajak siswa tersebut dulu, Pak. Ya. Kita bertemu secara tatap muka, Ya, kita ajak. dikumpulkan mereka tahu satu persatu. Tidak satu persatu. Satu persatu Ya, ya? kita buat jadwal, dia menghadap guru kan, Ya, diajari cara membaca lagi. iya. Yang Dikenalkan. mengajar di sana itu guru bahasa Indonesia sendiri atau semua guru? Semua, Pak. Semua ya? Iya, Karena yang kalau matematika mungkin guru matematika saja ya, soal Iya, angka-angka ya. yang ngerti cuma Kalau matematika, baca Pak. tulis ini seluruh guru kan mengalami. Iya, Pak. Jadi wajar kalau mereka ikut berkolaborasi Iya, ya. iya. Ya itu Benar. dilakukan. Pak. Berapa lama anak-anak kelas 7 itu memperlancar pembelajaran seperti itu? Kalau dari yang sebelum-sebelumnya mungkin agak lama, Pak ya. Lama berapa Iya. tahun? Berapa bulan? Kalau ini 1 tahunan, kalau dia 1 bisa tahunan, ya? baru bisa lancar membacanya. Oh, ada ya. juga mungkin yang sampai naik kelas 8 ya? Iya, Pak. Ini Ada ya? tadi kan lagi menangani kasus yang kelas 8 Oh, ya. itulah yang kurang bisa Ya, membaca. seharusnya ini selama 6, tapi 1 tahun Ibu termasuk cepat. Iya, Pak. Daerah saya dulu kelas 1 SS sekolah rakyat, saya 3 bulan itu sudah bisa dan lancar. kali-kalian dan baca tulis. Iya. Makanya jari kami waktu itu besar-besar Bu. Kalau tidak bisa kelapok korotan. Iya. Tapi kami tidak pernah mengadu pada orang tua, dan belum ada undang-undang perlindungan anak. Kalau sekarang kan ada dilema. Di Iya, satu Pak. sisi ibu guru, bapak guru harus mencerdaskan anak bangsa, di lain sisi ada undang-undang Undang-undang. perlindungan anak. Sisi Semato masuk kita diadukan ke polisi. Iya. Sudah Betul. banyak seperti yang saya posting kemarin. Benar, ya. Itu salah satu Iya. di podcast kita. Itu yang kesekian Pak, yang saya posting di sana itu. Jauh sebelumnya banyak. Ya, sudah hampir 1 tahun membuka podcast antisipasi degradasi moral, Iya. kemerosotan moral, melibatkan sekarang hampir 50 ulama. Kapolres sudah di podcast. Tagline saya, orang yang bermoral tidak akan main judi. Sekarang judi, slot segala macam sudah di ujung jari lewat HP, dari anak-anak sampai ketua. Orang bermoral tidak akan main perempuan tanda kutip istri orang. Orang bermoral tidak akan main narkoba, ngisap narkoba, jual narkoba segala. Tapi kita dari budak sampai ketua sudah itu. Ya. Ada yang menyesalkan situ. Orang bermoral tidak akan jadi koruptor. Ternyata koruptor ini uangnya, pangkatnya besar-besar, sudah cerdas karena alam pikirnya bagus, keimanannya dipandang bagus. Rupanya Nyatanya mulai dari pejabat akar rumput, sampai ke pejabat negara. walaupun itu dilakukan oleh oknum-oknum. Maka dengan itu kita prihatin dengan negara ini Pak. Nah itu ya, jadi saya nanti
Guru PAI sengaja dekat saya terakhir supaya bisa mengambil apa yang kita bicarakan, mungkin bisa menjadi tema untuk bicara pada anak-anak ke depan ya, Bang Kas. Terakhir itu ya, nanti kita bicara lagi. Oke, dilanjutkan. Itu saja dulu. Ini Ya, mungkin itu saja ya Pak ya. Ini ada guru matematika Ya. yang artinya 1 tahun tadi ya, iya Pak. yang paling panjang. Ya, Ya, 1 betul. tahun lama pembelajaran diulang. Iya. Ya, aturnya 1 tahun itu sudah melanjutkan anak-anak yang Iya. harusnya di Iya. ini. Oke, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Ibu yang bahasa Indonesia tadi lupa tadi ya. lanjut. Lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Ita Marilyn, Sarjana Pendidikan. Saya berasal dari Desa Rengas. Di SMP Negeri 1 Lubuk Liat ini saya mengajar matematika Ya. baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Oh, ya. Mulai mengajar di SMP Negeri 1 Lubuk Liat ini cukup lama, dari tahun 2007 sampai sekarang. Lama sekali ya. Iya, Ya. alhamdulillah mulai dari tahun 2023 kemarin diangkat menjadi P3K. P3K bukan PNS ya. Bukan Ya, Pak, sama P3K. lah. Jadilah bersyukur Iya, lah. alhamdulillah. Oke, lanjut. Selama kami mengajar di SMP Negeri 1 Lubuk Liat ini banyak sekali kami lihat Ya. kesulitan Yang ditemui ya? yang kami temui Ya. di SMP ini itu adalah anak belum bisa berhitung, khususnya pada perkalian. Ya. Ada juga untuk penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kalau untuk pengurangan biasa maupun penjumlahan biasa rata-rata semuanya sudah bisa. Ya. Dan alhamdulillah juga anak-anak kita ini sudah mengenal angka. Angka. Ya. Ya. Mungkin di bahasa Indonesia anak belum bisa mengenal huruf mungkin atau mengeja, tapi kalau untuk matematika semuanya sudah Angka bisa sudah angka. mengenal ya? Ya. Ya. Hanya saja ketika untuk menjumlahkan Ya. ataupun mengurangkan ada kesulitan. Termasuk Nah, lagi kali ya. membagi juga Membagi dan ini perkalian kehidupan juga. sehari-hari yang sulit ini. Ya, Ya, lanjut. membagi rata yang bisanya itu Pak. Tapi kalau untuk membagi dua kayaknya sulit. Iya. Itu. Oke, lanjut. Di mana kesulitan itu? Kalau kami perhatikan Bapak Ibu ya, kebanyakan ini siswa yang kami lihat kalau untuk penjumlahan dan pengurangan biasa itu semuanya sudah bisa. Ya. Tapi ketika mereka ketemu dengan bilangan penjumlahan campuran, Ya. disitulah kesulitannya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, jadi mereka disitulah letak kesulitannya adalah di tanda. Oh, ya. Baik itu negatif maupun positif. Kemudian untuk pengurangan mungkin semuanya sudah bisa mengurangkan. Nah, ketika untuk mengurangkan bilangan yang di atasnya lebih kecil, di bawahnya lebih besar, itu yang agak kekurangan karena meminjam dengan sebelahnya. Jadi, nah satu lagi untuk perkalian. Jadi otomatis kalau perkalian bisa, pembagian juga bisa karena dia mewakili. Ya. Nah, kalau untuk perkalian, kalau kami lihat dari tahun 2007 sampai sekarang, banyak anak itu yang tidak hafal dengan perkalian. Sedangkan pada waktu mungkin kita atau saya juga itu kelas 3 SD itu semuanya sudah hafal. Ya. Nah, bagaimana cara kami untuk menekankan bahwa anak ini supaya lebih tertarik dengan matematika, lebih senang belajar matematika? Yang pertama kami perlu pendekatan lebih intens lagi. Ya. Karena kalau diperhatikan setiap anak itu berbeda-beda dan gaya mengajarnya juga tidak sama karena anak itu macam-macam. Ada yang pengetahuan visualnya lebih cepat, auditoringnya lebih cepat. Kemudian kalau untuk siswa yang kalau kita untuk menyamakan seluruh siswa itu rasanya kalau seandainya kita samakan tidak adil bagi siswa yang lebih lambat mendapatkan ilmunya dibandingkan anak yang lebih cepat. Ya. Jadi bagaimana cara kami supaya anak ini lebih tertarik? Jadi kami terus memberikan pembelajaran secara langsung. Jadi untuk seharusnya kan kami hanya melanjutkan kan seperti itu kalau di SMP. Ternyata temuan kami itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi kami memberikan pembelajaran tambahan. Ya, ada informasi ini pernah disampaikan kepada
guru-guru sebelumnya? Oh ya, Dan ada komunitas. Sebelum kita menerima siswa baru, yang pertama sekali kami adalah sosialisasi dengan sekolah setempat. Ini dari mata pelajaran khususnya matematika itu ada MGMP matematika. Jadi seluruh guru mata pelajaran matematika itu ada pertemuan. Jadi kami juga menceritakan setiap sekolah itu apa yang dialami oleh anak-anak yang di setiap sekolah itu. Ya. Dan ternyata pada awal tahun kami menilai juga kemampuan anak itu. Yang pertama sekali adalah masalah perhitungan dan masalah baca tulis. Ya. Dan ternyata bukan hanya di sekolah kita saja yang mengalami kesulitan seperti itu. Hampir semua setiap awal dari semester itu kami mengalami siswa-siswa yang Hampir seperti semua itu. SMP yang ada di Hampir, Ogat Ilir, ya? Iya, hampir. Jadi bagaimana cara kami mengatasinya? Ya otomatis seharusnya kita sebagai guru untuk SMP ini lanjutan dari SD. Jadi seharusnya melanjutkan materi apa yang seharusnya kami sampaikan. Ternyata di sini tidak sesuai. Jadi otomatis kita menekankan terlebih dahulu anak itu bisa berhitung. Karena Kenapa? Karena kalau seandainya mereka tidak bisa berhitung, bagaimana untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya? Jadi yang pertama sekali kami mengetes anak itu mulai dari perhitungan yang sederhana dulu, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, saya potong. Saya sudah mengerti. Insya Allah permisa tahu. Kalau ketemu hal seperti itu, solusi ibu tawarkan kepada mereka yang belum lancar tadi seperti apa? Nah, jadi dari situ kita kelihatan, oh ternyata ada beberapa anak yang kesulitan. Oh ada beberapa anak yang sudah lancar. Nah dari sini kami tidak mungkin kami harus pada waktu pembelajaran harus mengajari anak itu, tidak mungkin kan Pak? Mungkin dibeda-bedakan. Tidak mungkin. Kita terus belajar seperti selayaknya bagaimana harus kita sampaikan materi itu. Akan tetapi anak yang mengalami kesulitan ini kami memberikan tambahan. Iya, memberikan tambahan. Dan kawan-kawan meluangkan waktu ya. Iya. Tapi tidak mengganggu di jam-jam belajar. Tidak, karena kami di sini ada guru piken ya Pak ya. Jadi di waktu yang guru piken itu kami luangkan memang tidak ada jam pelajaran. Nah, disitulah kami bisa les memberikan tambahan baik itu baca tulis Al-Qur'an, baca tulis biasa dan perhitungan. Seperti itu. Jadi kami tidak mengganggu jam pelajaran. Hasilnya berapa bulan itu mereka bisa? Kalau untuk hasil mungkin agak lama. Karena sebenarnya itu kalau waktu pembelajaran mungkin cepat mereka menangkapnya. Tapi untuk besoknya lagi lupa. Mungkin ada kegiatannya lain mungkin salah satunya mereka mungkin tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan pada waktu di sekolah. Oke, masih ada fasilitas bagaimana? Untuk masalah belajar mengajar. Untuk masalah fasilitas, yang pertama kami di sini masih agak kekurangan untuk fasilitas karena mungkin dari dana BOS juga belum apa Pak ya namanya tuh belum cukup. Tapi secara sederhana kami menggunakan bahan yang ada di alam. Baik itu perkalian maupun penjumlahan, menggunakan misalnya pakai daun seperti itu Pak. Kami menggunakan yang ada di alam. Ada ya. Menggunakan alam sekitar. Oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mungkin ya dari kami bagaimana kami mengatasi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kami harus tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasanya karena bukan hanya anak yang berkesulitan hanya belajar, tapi semua anak itu baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 juga bisa merasakan pembelajaran yang lain. Jadi kami terus belajar. Akan tetapi kami di sini menekankan saja memberikan tambahan pembelajaran yang khusus kepada anak yang mungkin belum bisa mengikuti seperti itu Pak. Oke, di samping melanjutkan pelajarannya. Di samping melanjutkan pembelajaran kami memberikan semacam tambahan atau bantuan kepada anak tersebut. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini jelas Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Silakan ke Ibu yang sebelah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Irmayana, sarjana pendidikan
Di sekolah ini saya merangkap sebagai wakil kurikulum, Wakil kurikulum. membantu Bapak Mapelnya apa? Bapak Kepala Sekolah, mapelnya IPS. IPS. Iya. Saya ingin dulu nanya di kurikulum. Tugas kurikulum itu seperti apa? Tugas kurikulum kalau untuk tahun ajaran pertama atau ajaran baru itu kita membuat SK pembagian tugas Ya. kepada guru-guru, Guru-guru. memberikan guru-guru sebagai mengatur atau guru-guru sebagai wali kelas, koordinator atau mata pelajaran yang lainnya. Oh, Itu tugas awal utama kami Pak Iya, sebagai kurikulum, membuat jadwal pembelajaran. Itu tugas awal. Kemudian di proses pembelajaran itu kami bersama Bapak Kepala Sekolah juga melakukan yang namanya supervisi Supervisi. guru. Kami membuat jadwal dan nanti dengan Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi terhadap guru. Itu kami membuat jadwal dan bersama guru-guru dalam proses pembelajaran kami sebagai koordinator, anggapnya kurikulumnya, memantau guru-guru dalam proses pembelajaran. Ya, ya. Penerimaan dari ini, respon dari guru-guru dengan program yang disampaikan. Alhamdulillah respon guru-guru setiap kami menyampaikan tugas ini atau memberikan tugas itu, alhamdulillah responnya semua baik dan Baik, bisa dikerjakan dengan baik. Iya, ya. Mengenai IPS tadi Bu ya. Ya, IPS. Kalau IPS pernah Ibu menemui kelas berapa Ibu ngajar? Kelas 7, kelas 8. Kelas 7. Kalau di kelas 7 menemui juga kan baca tulis. Iya, yang Pak. seperti dibicarakan tadi. Iya, kalau kami pertama kali masuk kelas itu yang kami lakukan belum masuk proses pembelajaran, tapi kami melakukan tes baca tulis dulu. Iya, iya. Pertama membaca, Iya. sama yang sudah disampaikan oleh Ibu Metri. Mungkin ini dari kami juga kurikulum Pak ya. Iya. Jadi kami meminta seluruh guru untuk awal pertama itu mengetes baca tulis. Oh, Itu iya, kami meminta guru. Jadi persepsi semua guru itu sama terhadap anak-anak yang benar-benar perlu dibina kembali. Iya, iya, Nah, iya. Jadi kami semua bekerja sama dengan guru, terutama kami guru bahasa Indonesia yang kami ajak bekerja sama. Tidak hanya guru bahasa Indonesia dan seluruh guru lain. Guru Pokoknya lain. kita bekerja sama. Artinya kolaborasi ya. Iya, Iya. bekerja sama antar guru itu bagaimana caranya membimbing anak ini supaya bisa baca tulis. Baca Pak, kalau tulis alhamdulillah bisa. Bisa. Baca ini nah. Iya, Karena kita menemukan yang mengeja berapa sekian Iya, ya. iya. Kami samakan semua persepsi anak itu. Nah, kami data semua, kami kumpulkan ini yang perlu bimbingan. Bimbingan, Jadi kami ya. mengkoordinir guru-guru Ya. supaya melakukan hal yang sama Oke. agar persepsinya sama. Itu Iya. Pak. Masalah fasilitas belajar mengajar di IPS Bu ya. Seperti Iya. apa? Kalau fasilitas belajar IPS, kebetulan IPS ini banyak berkaitan dengan alam, apalagi ya. geografi. Ya. Ya. Nah, itu kami langsung kadang kalau memang materinya bisa kami langsungkan ke alam, kami ajak keluar. Keliling. Ya, ya, Apalagi ya. misalnya masalah sumber daya alam, Ya, masalah kehutanan pertanian, kami ajak keliling sini, Oh, Pak. ya. Anak-anak, respon anak-anak Respon anak-anak sangat baik. baik. Kenapa? Karena mungkin kadang bosan di kelas, Bosan di kelas. kita ajak keluar. Itu yang Iya. sudah berkaitan dengan materi yang bisa kita lihat ke Ya. lingkungan sekitar kita, itu kita ajak keluar. Ya, buku-buku pembelajaran tentang IPS ada. Alhamdulillah lengkap, ya. Pak. Ya. Ya, inovasi ke depan untuk pengembangan IPS seperti apa? Ya, inovasi ke depan untuk pengembangan IPS, kami kan IPS ini ada yang bagian sejarah, Ya. geografi, Ya, dan ya. ekonomi. Kalau bagian geografi bisa kita kembangkan belajar dengan alam. Kalau sejarah mungkin kita bisa menjelaskan dengan foto-foto atau menjelaskan dengan bentuk peta, Ya. sejarah-sejarah, atau menjelaskan kembali tentang para pahlawan. Nah, kalau masalah ekonomi bisa kita kaitkan dengan keliling ke pasar misalnya Ya. berkaitan dengan ekonomi, atau dengan rekening kalau wirausaha dengan jualan Ya, gitu ya. Pak. Ada juga pengetahuan umum di sana. Kalau pengetahuan IPS itu dia 4 ininya Ya. mata pelajaran: geografi, sosiologi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar Lingkungan, masyarakat, kemudian sejarah Indonesia yang kita ajarkan, kemudian ekonomi berkaitan dengan kegiatan produksi ekonomi masyarakat. Oh, Itu Pak. ekonomi masyarakat. Iya. Ada yang hal sepele selama ini saya tidak tahu guru bagian apa, tapi yang jelas pengetahuan umum. Kalau kita dulu ada pengetahuan umum ya. Kalau sekarang saya tahu pengetahuan umum era dulu dia mengenal pejabat-pejabat yang ada di lingkungannya. Terutama kita kabupaten biasanya mereka tahu bupati, tahu camat,
tahu kepala desa. Tapi sekarang ada yang kepala sekolah sendiri tidak mengenal. Nah, tolong ini pesan juga Iya, kalau Pak. bisa hal sepele ini Oh, belajar iya. oleh guru manapun. Iya. Mengenal siapa bupati kita, Iya. siapa kepala sekolah kita, Itu kadang kami selipkan, kepala Pak. desa kita, camat kita siapa itu. Pas pos pelajaran misalnya berkaitan dengan daerah. Nah, Nah, kita ulang daerah. dari presiden, dari Presiden. Ko- Kalau presiden mungkin provinsi. semua tahu ya. iya, Tapi ya yang tahu namanya presiden. gubernur bupati itu langka. Iya langka, Pak, Karena yang betul. sekarang ini era apa? Kreator ya. Iya, Kreator ini bikin konten masing-masing. Kita apa? Bebas. bebas. Kadang-kadang dia anak ini saja kita ambil. Nah, bupati kamu siapa? Nggak tahu. Oh, iya iya. betul. Jadi media sosial ini sekarang gencar Iya iya. untuk mencari hal-hal menarik tuh untuk dijadikan apa? Duit lah kira-kira. Kan dibayar itu. Iya. Nah itu mungkin supaya kita jangan terjebak oleh hal-hal sepele, mungkin itu. Nah, nanti ibu guru agama ada hal sepele juga yang perlu diserahkan. Oke, masih Benar, ada Pak. lagi yang perlu disampaikan? Terkait yang Bapak sampaikan tadi, Ya. untuk hal-hal pengetahuan umum itu kadang kami pas pembelajaran ada kami sebutkan. Ya. Nah, itu Ya itu. dari ibu kota negara Nah. itu kadang kami Ya itu. Ibu kota sebutkan juga. provinsi, Iya, itu penting. ibu kota Kadang kabupaten. anak kita sendiri tidak tahu kita itu kabupaten apa. Ah, itu. Nah, itu kadang kami selipkan pas pembelajaran. Itu Iya. pasti kami ulangi. Bahkan ada anak kita itu yang kami temui dusun apa nak yang di sebelah tuh. Nah, aku tidak mau tahu Pak punya orang tua. Pak Benar, lah Pak. ke sana aja. Cuma tidak mau tahu dusun apa. Artinya itu kan sepele. Iya, Pak. Tapi Memang. tolong oleh guru-guru Pak, saya nitip ini titipan juga ini Iya. supaya dibelajarlah yang ada di lingkungan kita Iya. tentang apa. Pengetahuan umum. Kalau Ya, kami pengetahuan nyebutnya umum. pengetahuan, memang benar kata Bapak Ya. tadi. Pengetahuan umum tentang daerah kita, wilayah Ya. kita itu kan kadang tidak tertuang langsung di buku. Di buku, betul. Tapi kita yang harus mengingatkan kepada Mengingatkan. anak, jangan sampai tidak tahu tentang wilayah Ya. kita, pemimpin kita, daerah kita, kabupaten kita, kecamatan kita, jangan sampai tidak tahu. Luar biasa, kasih semoga semoga ke depan yang nonton juga apa ya mengerti apa yang podcast kita hari ini sampaikan Oke. berkali-kali. Oke, Oke, masih terima ada kasih lagi. Pak. Mungkin itu saja yang dapat Oke. kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru BK ya? Iya, silakan. Saya ingin tanya dulu, guru BK ini tugasnya apa? Silakan perkenalkan nama dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lesmini, sarjana Ya. pendidikan. Saya di sini mengajar guru bimbingan dan konseling. Ya, Saya baru bergabung di sini baru Pak ya, ya. tahun awal pertengahan 2023 kemarin. 2023, sekarang 25. Ya. Bukan baru itu 3 hari. Eh, Oke, katakan 2023 ya. Ya. Oke. Status masih honorer. Honorer. Ya. P3 kapan tidak ikut? Belum cukup Pak, Belum. belum cukup 2 tahun. Oh iya ya. Oke. Database ya mungkin ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya selaku guru BK dari kelas 7 sampai kelas 9, 9. saya semua Pak ya. Ya. Mungkin saya harus mengenali setiap karakter-karakter yang ada Ya. pada siswa Iya, yang tadi berjumlah 106 orang. Iya, iya. Cara pendekatan saya yang pertama untuk anak kelas 7 Ya. saya panggil ke ruangan BK satu persatu. Oh, satu persatu. Mm-mm. Digilir ya. Bergilir. Panjang juga harinya. Iya. Misalnya hari ini Senin 5 orang Pak. Oh, iya. Besok selanjutnya seperti itu. Iya, Mungkin pengumpulan datanya bisa sampai 2 Iya. minggu. Mereka dikenalkan juga nama ibu siapa? Iya, Jangan dikenalkan. sampai nanti tidak tahu. Pertama mereka datang ke ruang BK, saya memperkenalkan diri, Iya. tujuan dipanggilnya Iya. yaitu mengumpulkan datanya Pak ya, Iya. baik dari nama orang tua, pekerjaan dan lain status ekonominya Oke. bagaimana. Terus yang kelas 8 dan 9 sama setiap minggunya Ada pergantian ya. iya, Iya. setiap minggunya absen-absen juga dipantau dan lain Oke. sebagainya. Mungkin kita sudah mengerti tujuan ibu. Saya ingin tanya masalah apa yang sering dilaporkan oleh guru mapel? Masalah yang sering disampaikan oleh guru mapel, satu siswa
sering tidak masuk sekolah. Tidak masuk Dalam sekolah. 1 minggu itu misalnya ada yang 3 kali alfa 3 atau kali 4 kali alfa. alfa. Yang kedua, siswa tidak berada di ruangan Di ruang. kelas pada saat proses Ya. pembelajaran, Pak. Kalau sudah ketemu hal-hal seperti itu, solusi apa yang Ibu tawarkan kepada teman-teman untuk menyelesaikan itu? Yang jelas solusinya, Pak, ya, saya memanggil dulu siswa Ya, tersebut. siswa ya dipanggil ya. Ya, Siswa tersebut melakukan konseling individu, ya. dilakukan di ruang mereka. Jika misalnya siswa tersebut belum ada perubahan, kami Ya. berkolaborasi Ada dengan batas waktu ya? Iya. Berapa hari biasanya? Batas waktunya kami kasih minimal 3 hari. 3 hari, oke Ya. ya. Iya. Kalau masih belum mencapai keinginan yang Ya. kita inginkan, kita berkolaborasi dengan Baru. kesiswaan. Iya, ya. Jika tidak ada lagi, masih belum ada kesepakatan, maka kami bisa memanggil orang tuanya ke Pernah sekolah. terjadi hal-hal seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Bahkan ada yang sampai orang tuanya tidak hadir ke sekolah, Oh. sudah panggilan ketiga, Iya. kami yang langsung datang ke Home rumah. visit ya. Iya. Setelah home visit Setelah- apa respon dari orang tua? Setelah home visit, respon orang tua menanggapi dengan baik, Baik. berterima kasih bahwa karena orang tuanya tidak tahu, Pak. Alasan mereka tidak hadir dengan iya. panggilan tadi apa? Alasannya membantu orang tuanya. Bukan dipanggil orang tuanya Ha-ha. tidak hadir. Ha-ha. Nah, alasan orang tuanya Orang tidak hadir. tuanya sibuk bekerja ke sawah. Iya, ya. Ada yang menerima dana KIP dari pemerintah yang Ada. seperti itu? Ada. Ada. Iya. Ada pendekatan dari sekolah tentang mereka yang mendapat dana KIP tapi tidak rajin sekolah karena ini biaya negara ya. Mereka harusnya ada pendekatan dari sekolah, bila perlu dilaporkan biar dikomplain. Untuk apa mereka dikasih dana itu kalau tidak sekolah? Harusnya mereka tuh pintar kan? KIP itu pintar kan? Iya. Nah, dari Pascal seperti apa? Gini Pak, situasi seperti ini. Saya Ya. sering ke rumah orang tua, Ya, di anak itu nggak masuk, ya, dipanggil orang tua nggak datang, jadi kami datang ke rumah. ya, Jadi dan awal tahun tuh kami kumpulkan di sini kadang-kadang. ya, ya. Jadi kami sampaikan, Bapak Ibu, anak-anak itu mereka bilang tiap pagi itu sekolah Pak, Oh, minta duit dikasih duit, ya, tapi ada 3 macam dia Pak. ya, Terbagi 3 setelah keluar dari rumah minta duit Iya. itu. Jadi yang pertama tidak sampai ke sekolah, tidak sekolah. nyangkut di simpang macang, merokok di situ. Iya, ya, Nah, yang kedua tepat lewat iya, ya. sampai ke Citamanis, nongkrong di situ. Ya, ya. Nah, yang ketiga juga sampai di sekolah ada 2 macam pula. Ah, Ada yang masuk kelas, ada juga. yang di hutan-hutan ini Ah. tidak masuk kelas. Iya, iya, iya. Jadi aku sampai ke macam itu dengan orang Laki-laki tua. perempuan itu? Hah? Laki-laki perempuan itu seperti itu. Laki-laki kebetulan banyak laki-laki ya. Tapi ada perempuan. Ada tapi tidak. Pacaran mereka. Ya, cuma sering nggak masuk aja kalau perempuan. Kalau laki-laki banyak seperti itu, Pak. Iya. Jadi saya sampaikan pada orang tuanya bahwa anak-anak Bapak Ibu seperti ini. Iya. Jadi makanya kami sampai ke sini ke rumah Bapak Ibu. Dan di awal tahun juga kami kumpulkan orang tua, mohon bantuannya mengawasi anak-anaknya. Tolong kalau kami panggil, Ya. tolong datang karena Ya. kita ngurus sama-sama. Masih ada sih beberapa orang tua yang kata tidak datang Ya. karena kesibukan dan jauh Oke. tepatnya Pak di sawah. Terakhir yang seperti itu. seperti itu tidak berubah, sanksinya apa pada mereka? Ada sanksi tegas mungkin dari Kalau sekolah? sudah memang udah kami surat panggilan udah Ya. lebih dari 3 kali, udah kami sampaikan, udah ketemu orang tuanya, kami terpaksa kami tanya Pak, Ya. kira-kira masih nak sekolah dak? Nah, Ah. ya, itu. Nah, ada yang ngomong, Pak aku udah nak sekolah lagi, jadi terpaksa kami suruh buat surat pengunduran diri di atas Ya. materai Pak. Ada itu. Nah seperti itu. Ada. Ya ada beberapa tahun 2023 ada ya, Ya. tahun 2024 juga ada, Ada. seperti itu. Oh. Dan Banyak yang seperti itu. iya. Banyak. Ada sih kadang dalam 1 tahun tuh ada 1 atau 2 orang. Ya, ya. Tidak Ah. terlalu banyak ya. Iya nggak terlalu Ya. banyak, tapi mengganggu Pak. Mengganggu, betul, Nah. betul, betul. Jadi kadang-kadang kita sampaikan panggilan ke orang tuanya itu tidak sampai, Iya, 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 iya. karena orang tuanya jauh, Iya, iya. 2 Ada jam yang dari menerima desa. KIP, mereka yang malas-malasan ini? Ada yang Semuanya kami usulkan Ya, dan kebetulan 80%-an lebih ya, ya, itu semuanya mendapatkan. ya. Termasuk yang rajin malas-malas ini, Iya itu. yang rajin tidak datang ini. Harusnya termasuk bisa itu. dilaporkan Pak itu Pak oleh kepala sekolah bahwa mereka tidak sudah dengan permasalahan mungkin laporannya supaya dia
ya alihkan ke yang rajin. Pemerintah itu kan minta supaya anak itu pintar dengan adanya itu. Iya. Nama saya kartu apa itu? Kartu KIP. Iya. Iya, KIP ya. Kartu Indonesia Pintar. Ya. Gitu. Oke, masih ada terus, lanjut. Ya, jadi kami sampaikan seperti itu dan kami ke siswanya, Ya. ke orang tuanya, juga sempat juga ke kadesnya, Ya. ke ketua komite kami sampaikan semua seperti ya, itu. Ya, ya. Ah. Artinya upaya yang seperti itu Pak ya. Iya. Tapi yang sampai permasalahan sampai kepala sekolah ini berdasarkan laporan karena tidak bisa diatasi oleh BK dan kawan-kawan atau Bapak yang mengambil alih langsung. Kadang-kadang kan kawan-kawan kan ngajar. Ya. Nah, saya kalau lagi tidak terlalu sibuk, saya keliling Pak. Oh. Nah, keliling ada beberapa anak yang kok ada di situ, ada di belakang kantin. Keliling ya. Iya. Kan laporan dari guru apa? Dari BK, dari kawan-kawan, kesiswaan segala macam. Itu saya minta laporan gimana ya. Setelah itu baru Bapak keliling mungkin ya. Iya, sudah keliling. Oh, ada temuan. Kan ya. Saya konfirmasi ke kawan-kawan. Pak, memang anak ini tadi permisi, Ya. tapi nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi. Ah, ternyata ada di belakang situ. Itu sempat saya kejar Pak. Saya kejar sampai ke rumahnya Pak. Iya, iya. Sampai ke rumahnya. Oh. Jadi orang tuanya kaget. Pak, ngapa Pak? Anakku sekolah tadi Pak. Oh, iya, iya. Oh ini Bu. Nama pulau ya? Hah? Bukan cap pinggang cak itu lari. Jadi mana Pak? Jadi anakku tadi minta duit Pak ke sekolah. Iya, iya. Nah, aku ngomong ketiga macam Bu, anak kamu ini termasuk yang salah satu ini gitu. Iya, iya. Yang tidak sampai ke sekolah. Ke sekolah. Nggak tahu apa nyangkut di simpang macang apa tuh lewat di Cita Manis. Kuma itu. Palingan kamu tuh. Nah, yang ini ku kejar Jiku. Ku kejar karena dia sampai sekolah hari ini sampai. Ya. Ada guru kelas Bu permisi, Ya. diizinkan nongkrong di belakang kantin Pak. Iya, iya, iya. Jadi pas saya lihat keluar mereka lari. Nah, kalau lari ini bahaya Pak kalau nabrak terpijak ular kan. Atau mereka Iya benar. nyebur ke sungai. Nah, karena sudah terlalu sering dan saya lihat absennya udah seminggu 2 minggu nggak masuk, nggak ada di kelas. Hadir sebentar nggak ada di kelas, saya sampai ke rumahnya Pak. Iya, iya. Seperti itu. Artinya berbagai upaya ya. Iya, itu upayanya. Kan anak bangsa ini. Iya benar. Sampai ngejar-ngejar. Sampai ngejar-ngejar Pak. Saya ingat guru SD saya dulu, maka kalau tidak kali dia jalo, tahun jalo. Iya. Kami tuduh sekarang ke Sarawak. Jadi tiap pagi dia nyalo nyingok, bangun lu, Saripudin, kalian, bacok, nah itu. Dan satu lagi Pak, pada saat tengah hari, Ya, kan pulang jam 1 hampir jam 2 kan, ya, tengah hari itu kadang-kadang ada beberapa siswa yang nggak masuk lagi. iya, iya, Jadi saya tunggu di depan belakang jembatan. iya, Jadi kadang ada 2 orang, 3 orang, mereka saya hadang suruh masuk lagi. iya. Sampai seperti itu Pak. Wah. Karena Luar memang biasa gini, itu tangan kepala sekolah kita. pengaruh pergaulan Pak. Iya, Mereka iya. bergaul dengan anak-anak yang nggak sekolah, yang lebih dewasa, yang katakanlah mereka nggak mikir sekolah. Itu Iya. salah satu hambatan siswa kita di sini. Iya, iya. Pengaruh pergaulan. Ya, tapi mau tidak mau itu kan macam sekolah kita juga terkait kan kalau ada masalah. Iya benar. Apalagi yang menyangkut kriminal mungkin yang dilakukan. Iya gitu. Ada pernah Iya, makanya- kriminal yang mereka lakukan di jam sekolah, di keluar misalnya, maling misalnya atau mano. Tahun kemarin yang baru tamat tahun kemarin ada seperti itu ada. Oh, Kalau yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang betul nggak sampai seperti itu, tapi hanya mereka kalau bergaul dengan yang lebih dewasa Pak, iya, bahasanya udah nggak, iya. iya. bukan bahasa siswa lagi, udah bahasa Mungkin kasar. juga ya. Iya. Macam apa ya? Narkoba mungkin apa ya? Atau paling tidak ya? Saya belum sedetail itu pengetahuannya Tidak ya. sampai situ. Iya, tapi Oke. yang jelas dari perubahan tingkah lakunya mereka itu seperti bukan anak SMP lagi. Oh. Karena pergaulannya seperti itu. Iya, artinya karena bebas pergaulan pengaruh lingkungan ya. Iya, Pengaruh pergaulan. pergaulan. Iya, iya. Iya, itu Jok. Oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Oke, sementara itu yang paling kembali ke penting. Ibu BK ya. Ibu BK artinya sudah pernah menyampaikan permasalahan karena tidak bisa ditekel mungkin sehingga kepala sekolah dilibatkan. Iya. Ya kan? Di sebelum ibu kan ada guru mapel juga. Guru mapel juga mungkin juga sama-sama tidak bisa menyelesaikan sehingga Iya. sampai ke ibu ya. Sehingga ibu kolaborasi dengan kesiswaan segala Kesiswaan. macam dan tidak terasa Pak ke sekolah. Tadi katanya pernah home visit. Iya, Tapi respon orang tua bagus. bagus. Ya, waktu Menyambut dipanggil yang tapi baik. mereka kadang-kadang tidak hadir. Tidak hadir. Ada masalah tekan ekonomi? Ada Pak. Ada. Heeh. Seperti apa? Eh,
yang sempat kami home visit kemarin Pak ya. Ya. Karena dia itu memang dari anaknya ingin membantu orang tuanya. Oh, karena anaknya ingin membantu orang tua. Iya. Kemauan anak. kemauan orang tuanya bercerita kemauan anaknya. Tapi itu ibu bapaknya masih ada. Masih ada. Iya. Dia ingin bantu itu. Iya. Ibu jelaskan bahwa kewajiban dia belajar. Ya, dijelaskan bahwa kewajiban anak tersebut yaitu ya belajar, datang ke sekolah, mengikuti pelajaran. Tetapi anaknya, nah jawaban dari orang tua, iya Bu, anak kami kalau mau sekolah tidak ada uang jajan. Oh. Jadi ya, itu, malu Pak, anaknya malu kalau sekolah kalau tidak sudah ada ketemu uang seperti jajan. itu, ada solusi yang ibu berikan dengan mereka. Kemarin sama Ibu Wakil Kurikulum Kesiswaan pendataan KIP, Ya. kebenaran anak ini belum masuk KIP itu Pak ya, masuk data, jadi sekarang sudah dimasukkan. Sudah dapat? Belum Bu, baru batas pengusulan, pengajuan Iya, Pak. Ada misalnya ada di sekolah lain, ada beberapa guru ketemu yang seperti itu, mereka mengeluarkan uang sendiri, prihatin kita ya. Tapi masih juga tidak sekolah biasanya. Alhamdulillah setelah kami home visit Pak, anaknya sekarang sudah sekolah rajin. Ya, mungkin itu tadi Pak yang menerima KIP itu agak dikeras sedikit, ada pertemuan. Ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Sudah. Fasilitas PBKN ada? Fasilitas. Ada ruang tersendiri? Ada. AC? Belum. Dipasangin ya. Pasangin. Terima kasih, bersyukur. Dan AC alam pun bagus, asal ruangnya luas. Ya kan? Oke, Mas Adali, sudah Pak mungkin. Oke. Itu sudah saja. 60 menit saya ingin ke Ibu. Yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Parisa. Ya. Saya di sini mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Ya, oke. Di sini saya jam ininya tambahan yaitu wakil kesiswaan. Iya, ya. Kurang lebih saya di sini hampir setahun berdiri di sini. Saya masuk ke SMP 1 Lubuk Liat, dan sebelumnya saya ditempatkan di Kuang Dalam SMP 3. Ya. Kurang lebih 3 tahun di sana Pak. Di sini sudah berapa tahun? Sini kurang lebih berapa Pak? 17 tahun Pak. 17 tahun, lama ya? Udah lama. Kalau anak punya anak lah, ini lah remaja ya? Iya, sudah kuliah anak saya Pak. Iya. Bahasa Inggris ya? Iya Pak. Kesiswaan mungkin tadi sedikit dibahas oleh teman-teman. Iya. Mungkin problemnya sama ya? Sama ya. Maka kita ke bahasa Inggris saja. Iya, boleh. Fasilitas bahasa Inggris, pembelajaran seperti pembelajaran. Untuk bahasa Inggris di sini saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Jadi semua kelas saya ajari bahasa Inggris, walaupun tidak setiap hari harus bahasa Inggris dengan anak-anak. Zaman saya dulu itu salah satu mata pelajaran yang suka juga dihindari. Iya. Supaya mereka suka bahasa Inggris, seperti apa Ibu mengadakan pendekatan dengan mereka? Baik, di sini saya pendekatan dengan anak-anak untuk mengajarkan bahasa Inggris itu yang simpel-simpel saja Pak, karena sesuai dengan kondisi sekolah. Anak-anak kita di sini kan rata-rata belum mengenal bahasa Inggris Pak. Dari SD kan tidak ada. Nah, jadi begitu mengetahui bahasa Inggris itu di SMP. Jadi saya mengajarkan dengan anak-anak ini dari dasar saja dulu. Dari ABC ya, perhitungan ya, terus perkenalan dan dialog mereka saya ajarkan. Kalau kita lebih panjang, maksudnya lebih jauh, mereka tidak mudah menangkap. Jadi saya mengajarnya yang simpel-simpel saja. Yang penting ada di sekitar ya. Iya, yang penting mereka tahu. Oh, ini papan tulis misalnya apa, misalnya ini pintu apa, door misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai mereka setiap hari berkutat dengan papan tulis tapi tidak bisa. Iya, tidak bisa, tidak memahami. Papan tulis itu. Iya. Iya.
Ada buku-buku pelajaran seperti apa? Alhamdulillah untuk buku bahasa Inggris ada dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada semua. Terus kamus-kamus ada. Itu saya utamakan dengan kepala sekolah, Pak, tolong direncanakan untuk kamus-kamus anak-anak. Ya, tapi ada sekarang. Ada, sudah ada. Jadi anak-anak itu kalau tidak saya akan bantu. Saudara ya, ada. Jadi mereka kalau mau translate itu, Pak ya. Saya kasih kelompok misalnya untuk 4 orang satu kamus seperti itu, Pak ya. Jadi ada berapa kelompok, 5 kelompok atau 6 kelompok mereka kerjasama untuk mentranslate tugas-tugas yang saya berikan. Itu saja. Masih ada lagi harapan ke depan. Harapan ke depan semoga anak-anak SMP 1 Lubuk Keliat bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan bisa termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Itu saja. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Guru Pai, sebelum Ibu perkenalkan diri, saya tanyakan, Guru Pai ini salah satu tokoh sentral di sekolah. Kalau di luar sana ulama, ya, senakal-nakal orang biasanya, atau jadi begal, jadi maling, jadi preman segala macam. Biasanya kalau sudah mendengar pencerahan dari ulama, mereka ada lulunya sedikit hatinya. Walaupun mereka tetap sejam lagi mereka akan melakukan lagi perbuatan kebiasaannya. Tapi artinya mereka ada merasa diingatkan bahwa oh ini berdosa ya, kata Kiai tadi. Itu. Nah, mungkin di sekolah ada pesan dari bapak-bapak yang di kabupaten, terutama ulama, supaya ibu guru mungkin selama ini sudah ya, tolong penerapan iman takwa dan kejujuran itu cari yang simple tapi mudah diingat selamanya oleh anak. Kita ini di negara kita ini sudah rusak, seperti yang ceritakan di tagline tadi ya. Kalau bisa guru agama tuh tanya, ada tak kantin di sekolah tuh, kalau dia makan 4 mayar 2, dia tidak jujur, jelaskan kalau tidak jujur tuh besar dosanya, gitu kan. Sudah itu kalau baca Yasin setiap hari Jumat mungkin baca Yasin ya. Iya, Pak. Baca Yasin itu cuma di samping arti, memberikan arti, tapi supaya pemahaman. Kalau baca Yasin ini terus apa pahalanya besar, itu sepele tapi cepat serap oleh anak-anak. Sudah itu kalau mudikan uang tua, tidak malikkan duit beli rokok, disuruh beli rokok, itu kualat, bahaya kamu. Nah, jadi hal-hal sepele itu mungkin ibu perlu, kalau belum selama ini tidak perlu, mungkin tumpuk si ibu di jam pelajaran di kelas itu mungkin tetap dilaksanakan, tapi waktu saat istirahat ibu orang ngumpul-ngumpul seperti ini, anak-anak coba diinikan, nak sudah sholat belum? Ada biasanya ada yang kelas sudah, ada yang belum. Nah kalau udah sholat berusaha, kalau udah sholat jangan, kalau udah sholat masuk api neraka, masuk neraka itu panas, api rokok lagi panas. Maksud ini sepele tapi itu membekas kadang-kadang dengan yang tidak disengaja waktu. Mungkin itu yang dipesan untuk guru agama di sekolah. Jadi dari ibu bagaimana selama ini tentang iman takwa dan kejujuran terhadap anak sekolah? Baiklah. Kalau tupoksinya tidak akan tanyakan, pasti dilaksanakan ya. Oke. Baiklah, saya perkenalkan terlebih dahulu, Pak ya. Nama saya Sohati, sarjana pendidikan Islam. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari kelas 7 sampai kelas 9. Selama saya mengajar di SMP Negeri 1 Lubuk Keliat, ada beberapa yang kami dapat. Salah satunya itu, Pak, di SMP 1 Lubuk Keliat itu siswanya 90% buta aksara Al-Quran. Ya, jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 itu hanya ada beberapa orang yang baru mengenal huruf hijaiyah, dan yang belum sama sekali itu 90%. Jadi kalaupun mereka sudah bisa mengaji, kata mereka, ketika ditanda baca, ditanya tanda baca, harokat, makharijul huruf dan tajwid, mereka itu bisa jadi dikatakan tidak mengenal sama sekali, Pak. Itu masalah tentang baca aksara Al-Quran. Terus mengenai moral yang kami lihat di sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Keliat, khususnya siswa, tidak saya sendiri yang melihat itu, guru-guru lain
ada beberapa anak memang yang moralnya, etikanya, adabnya itu kurang baik. Ya, kalau sudah ketemu yang seperti itu, Nah, apa upaya guru agama? Kalau sudah ketemu yang seperti itu, saya sebagai guru agama, pertama-tama saya mengajarkan bagaimana sikap kita harus bagaimana seperti itu. Contohnya Pak ya, saya selalu mengedepankan masalah moral ketika di dalam kelas, misalnya mau izin keluar. Nah, ketika ada guru, nak kalau mau keluar kelas harus izin dulu. Terus kalau mau masuk kelas izin dulu, karena kita ada adab, ada sopan santun. Terus diajarkan juga bagaimana cara makan sehari-hari. Misalnya lagi pergi ke kantin ataupun belanja di pasar, dibiasakan nak makan dan minum itu jangan sambil berdiri, karena Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk makan itu sambil duduk. Dari segi kesehatan pun demikian itu. Ceritakan juga. Nah, sanksinya seperti apa kalau makan berdiri? Kalau sanksinya biasanya kalau saya khusus pribadi, siswa yang ketahuan tidak makan dengan sambil duduk tadi, saya keliling ambil sampah Pak. Seperti itu. Jadi sanksi nyata ya? Iya, sanksi nyata. Sanksi yang dengan kata-kata enak makan tuh tidak usah berjalan, kayak keselak saro. Iya Pak. Itu kan sepele. Kalau keselak saro kayak nyari uang kau. Iya. Sudah berusaha lo makan berjalan kan itu. Ya. Jadi ada sanksi nyata, ada sanksi namanya? Iya. Itu. Itu yang dimaksud oleh ulama ya. Oke, lanjut. Terus di kantin biasanya anak-anak ini Pak yang kami temui kebiasaan mungkin dari sekolah dasar makan itu di dalam kantong Pak ya, kebiasaan ya. Yang ada yang tradisi walaupun di kantin itu disediakan tempat duduk. Nah, jadi saya ajarkan kalau memang kamu tidak mau makan di kantin, kalau mau makan di kelas, sampaikan dulu di dalam kelas, duduk yang benar seperti itu. Jadi dalam kelas itu duduk, makan benar-benar, terus sampahnya itu ditaruhkan di tempat sampah seperti itu. Terus juga Pak, saya mengajarkan masalah sholat khususnya di sekolah. Kebetulan Pak di sekolah kami sampai saat ini belum ada musola. Tidak ada. Jadi salah satu kendalanya. Jadi walaupun tidak ada musola, saya selaku guru agama dan dibantu rekan-rekan yang lain tetap mengajarkan anak itu untuk sholat zuhur terutama. Jadi kami untuk sholat zuhur itu diadakan di ruang perpustakaan. Ibu pernah menyatakan memberikan pemahaman kalau tidak sholat itu sanksi dari Allah apa? Sudah Pak, sudah saya contoh. Terutama di jam pelajaran. Nah, amalan pertama yang ketika kita pertanggungjawabkan di akhirat itu yaitu adalah sholat. Jadi kalau kita tidak sholat, nak berdosa. Saya tanya, apa ndak hukum sholat wajib? Tahu ndak dengan hukum wajib? Nah, ndak tahu mereka, diam Mbak ya. Jadi saya jelaskan kembali. Nah, yang namanya hukumnya wajib, kalau dikerjakan itu mendapat pahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi anak-anak yang sudah balik, mayoritas sudah balik Pak ya. Jadi kalau kalian tidak sholat, maka kalian akan mendapat dosa seperti itu. Ada lagi yang seperti baca Al-Quran, misalnya pemahamannya seperti apa? Untuk pemahaman baca Al-Quran, arti ya pemahaman. Pemahaman Al-Quran di sekolah untuk saat ini Pak, kami melaksanakan program TBQ. Yang dari Kemenak baru ya? Iya, yang dari Kemenak yang sudah diberikan oleh Menteri Pak ya, yang diprogramkan oleh Menteri tuntas baca Quran, yang mana program awal ini sudah diadakan pemetaan. Iya, jadi untuk proses selanjutnya tinggal kami mencari waktu yang pas melaksanakan TBQ itu. Ada fasilitas seperti buku-buku yang mereka sampaikan? Untuk saat ini belum ada Pak. Ya, tapi bakal ada katanya. Iya, katanya. Cuman melontarkan program saja. Baru melontarkan program. Terus juga menang Ogan Ilir ini bukan yang pertama. Kemarin podcast sudah saya sampaikan, artinya perlu buku pembelajaran tentang teknik membaca Al-Quran, begitu? Iya Pak. Oke, sudah saya sampaikan, nanti sampai ini. Masih ada lagi? Selanjutnya Pak, masalah TBQ tadi mungkin perlu saya tambahkan. Kalau sepengetahuan saya dari sosialisasi kemarin bahwa program TBQ itu tidak boleh di jam pelajaran karena dia tuh harus di ekstra. Itu pun tidak boleh di jam luar sekolah. Jadi saya khususnya selaku guru agama masih bingung Pak ya,
pada saat kapan melaksanakan program Di jam TBK? sekolah tidak boleh, di luar sekolah tidak boleh. Iya, Seperti apa jadi menurut? untuk rencana awal ini Pak ya, kami ingin mengadakan TBK itu pada hari Jumat pagi pas Oh. jam rohis. Oh. Kebenaran di SMP 1 Lubuk Keliat itu ada program ekstra rohis. Jadi Iya, iya. rencana awal di jam rohis hari Jumat pagi itu akan kami Nanti secara adakan. global ya dikumpulkan 1 sampai 9 mungkin. Iya Jadi Pak, 9 tapi di satu tempat kan. iya itulah Kelas-kelas tidak mungkin. Pak, itulah kewalahannya Pak Ya, kami, itu. karena kami juga dulu pernah di tahun sebelumnya mengajar BTA. Ya. Nah, 1 jam itu 40 menit. 1 jam itu cuma palingan kalau memang kita mau mengajar ngaji kepada anak 40 menit palingan uang 10. Ya, ya. Sedangkan ini di jam rohis 40 menit siswa kami 106. Jadi secara tidak langsung bingung Pak ya. Bagaimana cara sebagai guru agama menuntaskan program Menteri Agama seperti itu? Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mungkin cukup sekian. Ya. Sudah 60 menit lebih ya. Kita berbicara karena waktu mungkin di sesi terakhir. Silakan Pak Sekolah. Himbauan kepada siswa supaya rajin ke sekolah, rajin belajar. Himbauan kepada orang tua supaya memonitor keadaan anaknya sehari-hari baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, karena di sekolah ini cuma 7-8 jam, sementara di rumah 17-18 jam. Artinya lama di rumah daripada di sekolah. Tapi pada umumnya orang tua mempercayakan pendidikan anaknya kepada 7 jam, 8 jam, keterbatasan kepada guru-guru tadi. Dan mungkin ada harapan kepada pemerintah. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. SMP 1 Lubuk Keliat sudah berusaha Ya. berupaya untuk bekerja sama, kolaborasi dengan orang tua dengan menyampaikan bahwa di sekolah hanya beberapa jam, nggak sampai 6 jam. Ya. Jadi mohon kerjasamanya, Ya. termasuk kalau dipanggil datang gitu kan. Ya. Kemudian di sekolah Ya. guru-guru kami semua berkolaborasi, berusaha untuk menunaikan amanat Ya. yang dibebankan orang tua pada kami. Ya. Dan seperti saya sampaikan Bapak Ibu, ini ada buku khusus, Ya. catatan guru, isinya jurnal, Ya. dan setiap pembinaan yang kita lakukan itu ada tercatat semuanya. Nanti Ya. kalau ada apa-apa kita ada data dipertanggungjawabkan. Ya, ya, Seperti ya, itu. ya. Jadi yang kedua kepada beberapa siswa, Ya. terutama ada siswa-siswa yang katakanlah mohon maaf Pak, yang gak kelas berat, Ya. kawan-kawan nyerah, itu disuruh kepala sekolah yang menyelesaikan. Ya, ya. Itu saya sampaikan pada siswa, nak, kamu senang nggak kalau orang tua kamu malu? Ya, ya. Enggak Pak. Nah berarti kalau kamu nakal, kamu bikin malu orang tuamu. Ya. Kenapa? Karena menurut agama kalau kamu nakal, berarti orang tua kamu dulu waktu membuat itu tidak baca doa. Nah, Ya, itu memalukan orang tua kamu. Ya, ya. Ini saya sampaikan seperti itu. Ada beberapa siswa yang saya sampaikan, mereka terkaget Pak. Oh. Hanya ada perubahan seperti Ya, itu. ya. Jadi menyampaikan yang sisi moralnya Ya, seperti itu. Mereka mengingatkan pada orang Ya. tuanya, termasuk mengingatkan pada mereka bahwa seorang laki-laki itu Ya. dipegang mulutnya. Ya. Jadi kalau dia janji Pak tidak lagi, berarti tidak lagi. Ya, ya. Pak saya tidak suka itu cara laki-laki. Saya bilang seperti itu. Ya, ya. Itu jadi kepada Gentleman, siswa ya. saya sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian kepada Bapak Ibu guru juga saya sampaikan bahwa semua yang kita lakukan kita itu semuanya berdasarkan data, Ya. data harus lengkap Pak. Kemudian kepada komite juga saya sampaikan bahwa mohon informasinya, mohon kerjasama, mohon bantuan untuk memberi pengertian pada orang tua Ya, ya. bahwa Komite ya. iya Ya. kerjasama. Tolong bantu tugas kami supaya anak-anak Ya. Bapak Ibu bisa sekolah dengan nyaman. Oke. Saya sampaikan seperti itu Pak. Ya, ya. Ya itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah ada harapan, ucapan terima kasih. Ya. Yang pertama terima kasih pada Bapak dari Agung Pos Ya. yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan kepada dunia Ya. apa yang sudah kami lakukan, apa yang akan kami lakukan, dan apa harapan kami ke depannya Oke. sesuai dengan visi misi sekolah kami. Ya. Yang berikutnya kami sampaikan juga terima kasih pada Dinas Pendidikan Ogan Ilir atas semua pembinaannya, bantuannya, sehingga sekolah ini tetap berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, kepada seluruh siswa dan semua masyarakat
Lebo Keliat dan Desa Ambacang yang telah mempercayakan pada sekolah ini untuk mendidik anak-anaknya, Pak. Oke. Dan tentunya terima kasih semuanya. Mohon maaf apa yang sudah kami lakukan mungkin belum sesuai harapan, Pak. Jadi kami mohon maaf dan kami tetap mohon bantuan, mohon doanya supaya kami tetap survive untuk mendidik anak-anak bangsa. Ya, Terima kasih. luar Wassalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Pemirsa, sudah 1 jam lebih kami berkutat tentang pendidikan di sekolah ini. Sebelumnya kami juga tadi meliput berbagai atraksi sekolah serta prakarya untuk membangun pondasi pagar keliling sekolah ini. Masih terlihat seperti alam bebas ini, dan mungkin ini perlu perhatian kita semua, baik para alumni. Saya akan bantu, Pak, ya, kalau ini sudah dimulai. Saya bantu semen ya, entah berapa ya. Saya akan bantu secara pribadi. Dan kepada pemerintah daerah, kita sudah tahu sekarang efisiensi anggaran, jadi hal-hal yang urgen yang mungkin dapat dilaksanakan di sekolah ini. Tapi hal-hal yang seperti itu tolong berdayakan komite untuk mencari donatur keluar. Demikian, Pak, lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti kita saksikan bahwa areal sekolah ini sangat luas, namun pagar belum tersentuh pembangunan, dan sekolah ini pernah kecurian. Selain dari itu, sekolah ini juga butuh musola, menumbuhkan iman takwa dan kejujuran. Maka dengan itu, mari bagi yang ingin berinfak sedekah, para dermawan, para perusahaan, termasuk para alumni-alumni yang sudah sukses, yang ingin beramal ibadah supaya dapat menyalurkan bantuannya, mari kita membangun pagar sekolah dan musola yang sudah sangat dibutuhkan sekolah ini. Atas perhatian semua netizen maupun pemirsa, kami ucapkan terima kasih. Pemirsa, selanjutnya mari kita melihat proses belajar mengajar di sekolah ini. Ikuti kami. Ini pembelajaran yang diprogram oleh Kemenang Obat Ilir tentang tuntas pembacaan Al-Quran. Ini kelas berapa? Kelas 9A yang baru ya. Ini pembelajaran DPT, ada kelas sekolah juga. Setelah kita melihat proses belajar mengajar, sekarang kita menuju ruang prakarya, yaitu pembuatan konblok untuk pondasi pagar sekolah yang selama ini belum tersentuh bangunan. Ikuti kami. Ini ruangan yang tidak terpakai karena terlihat di atasnya rapi oleh kepala inovasi kepala sekolah. Kreativitasnya ini ada pembuatan bata yang direncanakan untuk berbagai kebutuhan di sekolah ini, terutama mungkin untuk fondasi pagar. Karena pagar ini sudah bertahun-tahun dan sudah pernah kecurian sekolah ini. Podcast kita juga yang meliput saat itu. Jadi perlu dipikirkan, dan mungkin ini peran komite ke depan ini harus betul-betul
berdaya guna untuk sekolah ini. Karena negara kita sedang efisiensi anggaran. Jadi dalam keadaan kondisi negara kita seperti ini, komite yang harus berperan Maksudnya mencari donatur keluar dan tidak memungut sumbangan dari wali murid. Pemirsa, para dermawan dan para alumni sekolah ini yang ingin berimpak sodako, silakan untuk menyumbang atau partisipasi pembangunan pagar dan musola di sekolah ini. Ini anak-anak prakarya di sekolah ini, mereka diarahkan untuk berdaya guna, yaitu mencetak bataku. Bataku ini tadi seperti yang kita sampaikan Akan digunakan membuat atau membangun pondasi pagar serta pembangunan musola sekolah ini. Pemirsa, areal sekolah ini sangat luas, namun pagarnya belum pernah tersentuh pembangunan, termasuk musola belum tersedia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu guru prakarya. Iya Pak, saya berprakarya. Oh, jadi prakarya di sini ini bikin bataku. Iya Pak, ini kami kegiatan pembelajaran dalam praktek di pembuatan batako karena supaya anak-anak didik bisa praktek langsung. Praktek, mereka dapat ilmu dan hasilnya mungkin berdaya guna untuk sekolah. Rencana mau dibikin apa nih? Ini kami mau rencana pembuatan pondasi pagar Pak. Wah, pondasi pagar ya? Iya. Artinya sudah direncanakan? Sudah. Ya, mudah-mudahan terlaksana. Iya Pak. Masih ada inovasi lain ke depan bagaimana untuk prakarya? Ya, kami berharap lebih dari ini kami praktek. Lebih dari Pak. ini. Artinya terus akan berjuang ya, berinovasi untuk perkembangan sekolah ini. Iya Pak. Oke. Ada lagi harapan, ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, harapan kami dalam pembuatan batako ini bisa bermanfaat bagi anak-anak pada saat mereka sudah selesai sekolah, mereka bisa praktek langsung di rumahnya. Artinya ini semua bahan-bahan ini dari sekolah ya? Iya, sekolah ya? Disiapkan dari sekolah Pak. Ya, bukan artinya minta sumbangan dari anak-anak, tidak ya? Tidak, murni dari sekolah? Murni dari sekolah. Oke, ada lagi yang perlu sampaikan? Saya rasa ya, makasih ya. Iya Pak. Oke. Pemirsa, demikian laporan kami dari SMP Negeri 1 Lubuk Kliat, Kecamatan Lubuk Kliat, Kabupaten Ogan Ilir. Sampai jumpa. Terus melangkah maju.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bapak, Waalaikumsalam. Iya Pak. PJOK juga. Iya. Oh, kompak ya. Jadi senam ini setiap pagi. Setiap pagi Pak. Setiap pagi. Setiap pagi sebelum kita memulai kegiatan belajar kita lakukan senam anak Indonesia hebat ya. Jadi sebelum belajar mereka senam. Iya Pak. Negara. Iya. Iya. Pernah ngikut lomba-lomba? Kalau untuk lomba belum Pak. Belum. Iya. Tapi Tapi kalau diadakan insya Allah kami siap. Siap. Iya. Artinya kalau diundang siap. Siap Pak. Sudah berapa tahun senam? Senam ini setahun ini Pak. Tahun ini. Iya. Pemirsa, ini kurikulum mereka ya? Iya Pak. Ya, pemirsa, para panitia di kabupaten kalau ada kegiatan ini pesenam PJOK, DPP PJOK siap memenuhi undangan senam di kabupaten apabila ada kegiatan. Tapi yang sudah di ini ya. Iya Pak. Ini berapa orang dulu? Jumlah seluruh 108 Pak. 108. Iya. Siswanya 108. Iya Pak. Oh, ya. Ini artinya gabungan ya? Gabungan Pak. Oh. Yang di depan sini anak-anak yang kelas 7, terus anak kelas 9 dan anak kelas 8. Ibu Pak ini asli dari mana? Aku dari Desa Rengas Pak. Oh, Rengas. Iya. Termasuk putra daerah juga ya. Putra daerah Pak. Inovasi ke depan untuk mengembangkan senam seperti apa? Setiap pertemuan itu Pak kami kan latihan. Ya. Jadi bergilir. Oh. Yang mimpinnya. Jadi anak-anaknya terbiasa memimpin senam. Oh, jadi anak MPD itu ya? Iya Pak. Oh, ya. Ini kan ada anak yang Oh, ya. mimpinnya. Jadi terbiasa untuk memimpin anak-anak. Iya, Pak. Oh, jadi terbiasa ya? Iya Pak. Ini kebetulan guru-guru memang ikut ya? Iya Pak, memang Ya. guru ikut sambil mengawasi anak-anak. Oh, ya. Fasilitas senam ini seperti apa? Untuk fasilitas menggunakan mikrofon. Oh, ada mikrofon Iya ya? Pak. Ya. Kalau baju olahraga memang sudah ada mereka kan? Sudah Pak, cuman ini anak yang kelas 7 memang belum dapat ya Pak. Jadi masih menggunakan pakaian olahraga SD, ada yang menggunakan pakaian bola. Ya. Kalau PJOK-nya eskul apa? Eskulnya kami ada bola kaki. Bola kaki ya. Setelah itu apa lagi? Belum ada Pak, cuma ada bola kaki. Kalau PJOK-nya pusat Futsal gabung Pak. Oh. Gabung dengan bola kaki. Kita kan lapangannya kecil Pak. ya, tapi Jadi, artinya maksud saya bola kaki ada, eskul ada. Iya. Voli olahraga lain. Bola voli kami lapangannya ada Pak. Oh. Setiap pelajaran aja kami latihan. Apa harapan supaya ini? Harapan kami ke depan semoga fasilitas olahraga seperti kami di sini belum mempunyai basket Pak. Oh. Jadi harapan kami sebagai guru olahraga memiliki lapangan basket Pak. Bapak sudah berpengalaman? Kami masuk tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Lama ya? Iya Pak. Tahun ya? Iya, lebih 6 kurang 6 tahun. Ya, sudah COVID sebelum COVID. Pas masuk sini belum COVID. Oh. Jadi berjalan berapa tahun itu COVID. Ya. Nanti koordinasi sekolah-sekolah sama komite ukur lapangan basket itu berapa, nanti kita minta ke donatur bawah. Oh iya Pak. Tapi kami yang Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai Pak. itu satu jalan kita podcast ini memotivasi apa yang belum ada kita upayakan ada. Iya Pak. Dan asal ada usulan dan semangat dari komite. Iya. Jadi sekarang ini komite yang kita motivasi untuk mencari dana bukan karena anak. Oh iya, iya Pak. Keluar. Luar ya. Ya, oke. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, inilah senam Indonesia hebat. SMP 1 Lubuk Liat. SMP 1 Lubuk